Makan dan minum adalah mekanisme pertahanan hidup. Untuk hidup harus makan dan minum. Karena kalau orang tidak makan dan tidak minum, maka orang akan mati. Yang hidup pasti makan, dan yang makan adalah yang hidup. Besaran rasa laparmu menentukan besaran kebutuhan. Makin lapar, makin banyak kebutuhan. Tidak lapar, tidak makan. Tetapi kebutuhan yang bersifat jasmani ada batasnya. Karena semakin kenyang orang, semakin tidak berselera untuk makan. Karena itu, besaran rasa lapar menentukan besaran kebutuhan. Makan untuk hidup, dan yang hidup harus makan. Tetapi makan dan minum adalah untuk kehidupan yang terbatas. Makan dan minum itu tidak bisa menjadi dasar untuk hidup yang kekal. Untuk hidup yang kekal membutuhkan kebutuhan makan dan minum yang lain. Di dalam Nats Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Prinsip yang sama berlaku juga terhadap manusia rohani, kebutuhan rohani. Bahwa orang harus lapar supaya makan, tetapi yang dibutuhkan adalah kebenaran. Besaran rasa laparmu menentukan kebutuhan. Yang tidak lapar tidak makan, yang lapar pasti makan. Karena kalau kemudian rasa lapar tidak diberikan pemenuhannya, maka dia akan menuntut, dan harus dipenuhi. Karena kalau tidak makan, dia akan mati. Tapi dalam hal yang kebutuhan jasmani, dia memberitahu. Tubuh kita menuntut, memberitahu, sehingga orang harus memenuhkannya supaya dia hidup. Tetapi untuk kebutuhan yang rohani, kebutuhan makan rohani, manusia, tubuh kita tidak selalu memberitahu. Bahkan ada orang sampai mati, dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia lapar, tak ada kebutuhan rohaninya tercukupkan. Karena itu, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Firman Tuhan mengatakan, kalau ada orang dalam hidup jasmani hari ini merasakan rasa lapar, rasa haus akan kebenaran, berbahagialah dia. Karena itu tidaklah umum. Tidak semua orang mendapatkan, tidak semua orang hidup dalam kehidupan itu. Kalau orang dalam hidup ini merasakan rasa lapar dan haus kebenaran, itu artinya manusia rohaninya hidup. Dia telah memiliki kehidupan kekal. Sehingga hidup yang kekal itu membutuhkan makanan, maka dia akan makan kebenaran. Kalau dalam hal kebutuhan jasmani, orang ada batasnya untuk makan. Semakin kenyang, semakin tidak berselera. Tetapi untuk kebutuhan yang bersifat rohani, kebenaran, orang sudah makan, dia tidak pernah kenyang-kenyang. Sehingga dia akan berselera untuk makan, terus-menerus makan. Makan lagi, karena berselera. Kebenaran rohani tidak pernah ada rasa kenyang. Inilah yang membedakan antara makan hal yang jasmania dan makan hal yang bersifat rohani. Tetapi prinsipnya sama. Kalau tidak makan, maka dia akan mati. Kalau kurang makan, pertumbuhannya akan terganggu. Karena itu, kita harus makan dan harus minum untuk hidup. Tetapi kita tidak hidup untuk makan. Kalau karena orang hidup untuk makan, itu artinya makan lebih penting daripada hidup. Yesus berkata dalam Matius pasal yang keempat ayat yang keempat, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia ini membutuhkan dua kebutuhan, dua aspek, jasmania dan rohania. Karena itu, kalau ada orang pada hari ini, saudara dan saya, merasakan rasa lapar akan kebenaran, itulah tanda bahwa kita adalah pemilik kehidupan kekal. Dan bagi mereka yang tidak merasakan rasa lapar akan kebenaran, itu pertanda ada bahaya dalam hidup ini untuk masa yang akan datang. Karena masa yang akan datang, hidup yang kekal ditentukan dengan apa yang kita makan pada hari ini.
Tuhan Yesus memberkati.